أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini lanjutan ayat sebelumnya tentang watilka hujjatuna biayatina Ibrahim ala qaumi, tentang anugerah karunia yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Allah Ibrahim yang bisa menuntun, membimbing kaumnya, membimbing umatnya. Sehingga Nabi Allah Ibrahim itu menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Tidak sekedar pribadinya Nabi Ibrahim saja, tetapi keluarganya juga menjadi bagian dari teladan untuk seluruh umat manusia. Di dalam surat Ali-Imran dijelaskan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan keteladanan bagi umat manusia untuk seluruh alam semesta, Adama, Nuhan, Adama wa Nuhan, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Tapi ketika menyebutkan Ibrahim, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, dilebihkan 'alal 'alamin, menjadi keteladanan bagi seluruh umat manusia. Berarti keteladanan Nabi Ibrahim tidak sekedar pribadinya, tapi juga keluarganya bisa dijadikan contoh keteladanan bagi umat manusia. Maka perjalanan kehidupan manusia seperti itu. Ada yang contoh teladannya pribadinya saja. Contoh misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menjadi teladan dirinya. Keluarganya tidak bisa dijadikan teladan karena istrinya Nabi Nuh orang yang tidak taat kepada Allah. Anaknya Nabi Nuh salah satunya Kan'an tidak taat kepada Allah. Atau misalnya Nabi Adam, pribadinya yang menjadi teladan. Bagaimana tingkat kesabaran Nabi Adam yang luar biasa. Tetapi ada anaknya Nabi Adam yang nakal, yang namanya Qabil. Oleh karena itu orang zaman sekarang juga ada yang bisa diambil contoh keteladanan diri dan keluarganya. Ada pula contoh keteladanan hanya ada pada dirinya. Macam kita ini kan belum bisa dijadikan contoh keteladanan bagi orang lain. Kenapa? Jangankan keluarga kita, diri kita aja belum 100% menjadi orang yang benar. Tetapi setidaknya karena kita mengikuti tuntunan Al-Quran, kita latihan menjadi orang benar, orang baik, setidaknya supaya kita minimal menjadi tuntunan bagi keluarga kita. Maksimalnya kita menjadi tuntunan untuk lingkungan masyarakat kita, sehingga ada kebaikan dalam diri kita, supaya kebaikan kita ini dicontoh oleh orang lain. Jangan yang dicontohnya keburukan, tapi yang dicontohnya adalah kebaikan. Adapun keluarga kita ada yang belum benar, ada yang belum benar. Tentu tidak bisa dijadikan sebagai keteladanan atau dijadikan pembenaran buat orang lain. Misalnya
seorang ustadz ada anaknya yang nakal. Lalu kemudian orang awam bilang, jangankan anak saya, anak ustadz aja masih nakal. Nah, ini namanya pembenaran, ya. Pembenaran pada kasus yang tidak boleh, pada masalah yang tidak boleh. Kalaupun ada yang begitu, dulu Nabi Nuh kurang apa? Levelnya seorang nabi, tapi membimbing istrinya, membimbing anaknya gagal. Kenapa? Karena hidayah itu mutlak milik Allah. Karena itu jangankan orang baik, orang tidak baik sekalipun, berulang-ulang sering saya sampaikan, orang jahat, orang buruk sekalipun, dalam doanya supaya anaknya menjadi orang baik. Apalagi orang baik-baik. Maling misalnya, doanya, ya Allah biarin deh saya aja yang jadi maling, anak-anak saya jangan pada jadi maling, biarin jadi orang baik, orang bener, biarin bapaknya dia nggak bener dah. Paling tidak begitu. Apalagi orang-orang yang baik tentu berharap anaknya pada jadi baik. Adapun perjalanannya belum baik, bukan berarti tidak baik, ya, bukan berarti tidak baik, tapi belum baik. Artinya masih ada harapan supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan karunia, diberikan anugerah oleh Allah. Ya. Ayatnya di atas kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Semua itu orang-orang muhsinin, orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Lalu kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, mereka adalah orang-orang saleh. Ada orang muhsin, ada orang muslih. Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang selalu berbuat kemaslahatan dalam hidup. Di sini kita bisa melihat Nabi Zakaria terlahir dari seorang ibu yang ada ayahnya. Kemudian Nabi Yahya terlahir dari seorang ibu yang ada ayahnya, yaitu putranya Nabi Zakaria. Lalu kemudian Nabi Isa terlahir dari seorang ibu, ada nggak ayahnya? Nggak ada. Ya. Nabi Isa tidak punya ayah. Tidak punya ayah bukan berarti ayahnya tidak jelas. Ya. Memang proses kelahiran Nabi Isa itu diperumpamakan seperti ya, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Hanya kalau Nabi Adam diciptakan di luar kandungan perempuan, kalau Nabi Isa diciptakan di dalam kandungan perempuan, namanya Maryam. Maka kalau mau diangkat ya, menjadi anak Tuhan, mestinya Nabi Adam, karena dicipta langsung oleh Allah. Tapi Nabi Adam tidak diangkat menjadi anak Tuhan. Giliran Nabi Isa, karena Ibu Maryam tidak punya suami, ya, dianggap suaminya adalah Tuhan Allah atau Allah. Maka ini sebuah pemahaman yang keliru dalam pemahaman ajaran agama Islam. Lalu kemudian bahwa Nabi Allah Isa yang terlahir dari seorang perempuan yang tidak ada ayahnya tetap diakui oleh Allah atau dikelompokkan oleh Allah masuk dalam golongan wahabna lahu, kami berikan karunia kepada Nabi Ibrahim, di antaranya keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Isa. Nabi Isa sekalipun terlahir dari seorang perempuan, ya, tapi rentetan nasabnya tidak putus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah karena itu
Termasuk diantaranya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai putra putri, dari putra putrinya yang melahirkan keturunan hanya Sayyidatina Fatimah. Putrinya Rasulullah yang mempunyai keturunan adalah Sayyidatina Fatimah atau Siti Fatimah orang kita. Siti Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, melahirkan dua orang putra, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Berarti keturunan sekalipun min jihadil sekalipun dari arah ibu, keturunan itu masih menyambung, sekalipun dari arah ibu. Buktinya mana? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah SAW qala lil Hasan bin Ali, inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah ayyusliha bi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya ini anak, kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, sesungguhnya ini anak, ya anakku, kata Rasulullah begitu, karena terlahir dari anak perempuanku. Nah, ini berarti mematahkan pemahaman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan di YouTube bahwa keturunan raja-raja Islam Jawa itu putus nasabnya kepada Rasulullah karena katanya terlahir dari seorang ibu yang bapaknya bukan keturunan Rasulullah. Kalau itu yang dijadikan pedoman, maka berarti Rasulullah tidak ada lagi keturunan. Kenapa? Karena yang melahirkan dari keturunan Rasulullah adalah Sayyidatina Fatimah, perempuan. Nah, ini satu poin bisa untuk memberikan sebuah jawaban bahwa Nabi Isa masuk dalam golongan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'din, satu bagian dari bagian yang lain, mereka adalah satu rentetan dzurriyyah, satu rentetan keluarga. Nabi Isa rentetan keluarga sampai Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad satu rentetan keluarga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian diterangkan pula dari Imam Abdurrahman bin Saleh, dari Imam Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Atta al-Makki, dari Abi Harb bin Abil Aswad, qala arsalal hujjaj ila Yahya bin Ya'mar faqala balagani annaka taz'amu anna al-Hasan wal Husain min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajiduhu fi kitabillah. Ada yang nanya begini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu dianggap keturunannya Rasulullah. Ada nggak contohnya dari Al-Quran? Orang sekarang kan kadang-kadang dikit-dikit, mana dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari Quran? Ini dari dulu juga sudah ada. Mana contohnya dalam Quran bahwa terlahir dari anak perempuan masih masuk dalam kategori keluarga? Lalu kemudian waqad qara'tuhu min awwalihi ila akhirih falam ajidhu, kata orang itu, aku baca di Quran nggak ada itu keturunan dari pihak orang perempuan, keturunan itu ya dari laki-laki. Qala alaysa taqra' suratul An'am, bukankah kamu sudah membaca surat Al-An'am? Apa itu?
wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman hatta balagha wa Yahya wa Isa. Min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas shalihin. Itu ada di Quran. Nabi Isa terlahir dari seorang perempuan yang tanpa bapak, tapi diakui masuk dalam keluarganya Nabi Ibrahim. Berarti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sekalipun terlahir dari Sayyidatina Fatimah diakui keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Lalu kemudian bagaimana dengan hiruk pikuk ramainya sekarang? Sekarang ini kan sedang ramai tentang nasab. Utamanya adalah para habaib yang bersebaran di Indonesia. Ada Al-Habsyi, ada As-Sagaf, ada Al-Atas, ada Syihab, ada semua macam-macamnya, banyak itu. Nah, bagaimana dengan itu semua? Karena sekarang ini sedang ada hiruk pikuk, perbedaan. Ini semua pongkolnya sampai kepada Sayyidina Ubaidillah bin Isa, yang katanya ini putus sanadnya kepada Rasulullah, putus keturunannya kepada Rasulullah. Bagaimana menyikapi pendapat orang-orang zaman sekarang seperti ini? Karena kita melihat ada yang pro, ada yang kontra. Sampai Raja Dangdut juga ikut-ikutan mengomentari pro dan kontra tentang masalah nasab. Saya ingin sampaikan kepada jamaah, tugas kita adalah apabila ada orang dia mengaku habaib, mengaku dzurriyyahnya Rasul, tugas kita adalah hormat. Jangankan dia sebagai dzurriyyahnya Rasul, bukan dzurriyyahnya Rasul sekalipun, kita ini tugasnya wajib hormat kepada orang lain. Ini poin pertama itu. Adapun misalnya orang itu ngaku-ngaku padahal dia bukan keturunan Rasulullah, biarin urusan dia sendiri, nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Selesai kan? Ini poin pertama itu. Jadi kalau dia misalnya masuk dalam golongan habaib, ya kita hormat. Kalau golongan habaibnya ini alim, golongan habaibnya orang yang berilmu, maka pertama kita hormat, yang kedua kita ambil ilmunya. Kalau golongan habaib ini dia tidak punya ilmu, awam, bukan orang alim, maka kita cukup memberikan penghormatan kepada ini habib, tapi tidak bisa mengambil ilmunya karena beliau bukan orang alim. Tapi tetap kita hormati. Nah, umpamanya ada habib yang dia itu jahil, ada yang membahasakan jahil atau nakal lah atau misalnya ngakunya habib tapi tukang mabok misalnya, atau melakukan asusila misalnya seperti itu. Abe bu itu urusan dia atau iya. Kalau misalnya ada mengakunya habaib tapi dia melakukan asusila atau dia mabuk atau melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka kata guru saya, habib-habib yang model begini itu seperti Quran yang sobek. Quran sobek boleh kita injek nggak? Nggak boleh, tetap harus kita hormati. Kita pungut tuh sobekan-sobekan Quran. Jangan dibaca orang sobekan Quran, nggak ketemu dibacanya. Kita pungut, dikumpulin, kita taruh di tempat yang tinggi. Artinya apa? Sekalipun kondisinya seperti itu, kalau memang beliau-beliau ini seorang habaib, maka kita tetap memberikan hormat. Tapi bukan berarti untuk diambil contoh. Karena
sekalipun keturunan Nabi, kalau salah ya tetap salah. Begitu. Karena apa? Rasulullah sendiri yang menyampaikan, wallahi lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah begitu. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad dia mencuri, maka pasti aku potong tangannya. Coba, baru di level Siti Fatimah saja Rasulullah sudah menjelaskan seperti ini. Apalagi kemudian sekarang sudah jauh zamannya dari zaman Rasulullah. Jangan kemudian darah saya kan ada darah Rasulullah, maka saya melakukan maksiat juga nggak apa-apa. Kata siapa? Itu ya, salah tetap aja salah ya, begitu. Adapun urusan-urusan yang lain di luar itu, ya, itu urusan dalam masyarakat ya. Sekarang yang sedang ramai apa baca? Asusila ya. Namanya juga depannya pakai asu sila ya. Asunya itu udah gak bagus, bagaimana silanya gitu ya. Ya Allah. Karena itu semua itu buat kaca ya. Ada pejabat yang benar, ada pejabat yang bejat ya. Jadi pejabat pembejat. Berurusan kita itu urusan sunona ya. Urusan kita mengaji aja. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita boleh lihat pada ayat ini, subhanallah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa rentetan dzurriyyah keluarga itu ya semuanya sampai kepada Nabi Ibrahim, dan ini namanya pemberian Allah, pemberian anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka kita boleh doa kalimatnya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Kita doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim begitu. Ya Allah, jadikan aku orang yang tegak dalam sholat 5 waktu. Ya Allah, jadikan keluargaku orang-orang yang tegak dalam sholat. Utamanya kita sebagai umat muslim sholat 5 waktu. Selebihnya biarin Allah yang bakal ngatur ya. Karena kita tidak bisa merubah blueprintnya Allah, kita tidak bisa merubah aturannya Allah, kecuali hanya doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sampai kepada wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lut. Ada Nabi Ismail, beliau putra Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ilyasa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Lot. Nabi Lot itu saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi dalam satu riwayat ya, saya baca di keterangan kitab lain, Nabi Lot itu lahir di kota Aur, negeri Irak ya. Beliau kemudian dititipkan kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim karena masih saudara sepupuan. Kemudian beliau berpisah ya. Nabi Ibrahim pindah ke negeri Palestina, kemudian Nabi Lot itu mendiami kota Sodom, negeri Sodom. Nabi Ibrahim kira-kira terlahir tahun 2893 sebelum Masehi. Ya, kemudian wafat tahun 2818 sebelum Masehi. Dari 2800 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Lalu Nabi Yusuf bin Yakub ya. Nabi Yusuf lahir ya, tahun 729 sebelum Masehi. Berarti sudah mendekati kelahiran Nabi Isa, 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan meninggal dunia di Mesir tahun 635 sebelum Masehi. Dan Nabi Yusuf ini
tarik-menarik antara orang Mesir dengan orang Palestina mau dikuburkan di mana, sehingga akhirnya dalam satu riwayat dikuburkan di satu pinggir sungai yang berbatasan antara orang Mesir dengan orang Palestina. Tapi kemudian terjadi abrasi, maka kemudian kuburannya ada di tengah sungai. Yang dalam satu riwayat orang-orang Palestina ingin mencari jasad Nabi Yusuf, lalu kemudian digali dan dipindahkan di Palestina, dalam satu riwayat. Kemudian Nabi Ilyas lahir, meninggal dunia kira-kira tahun 840 sebelum Masehi di Palestina. Lalu Nabi Yunus lahir di Palestina, yaitu kota Gat Aifar, ya, sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Jadi rentetan urut-urutannya begitu. Ya. Nah, kita kalau mau dibuat silsilah juga bisa. Ya. A bin B bin C, C bin D, D bin E, terus gitu. Ya, nanti dari pongkolnya misalnya Bani siapa gitu. Saya punya rentetan nasab itu misalnya Bani Ahmad, ya, Bani Ahmad. Nah, Mbah Ahmad ini anaknya berapa? Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Yang laki-laki anak pertama siapa? Anak pertama laki-laki melahirkan anak siapa-siapa. Nanti anaknya melahirkan lagi siapa. Terus begitu. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Terus begitu. Nah, itu namanya Syajaratun Nasab. Rangkaian pohon nasab. Kalau pohon itu batangnya di bawah, cabangnya ke atas. Kalau nasab berarti batangnya di atas, cabangnya makin ke bawah, makin banyak. Karena itu kita ini sesungguhnya senasab. Misalnya saya dengan Pak Tukiran ini masih saudara, satu nasab keturunan. Beliau bin bapaknya bin kakeknya bin buyutnya bin canggahnya bin ublek-ublek siwurnya bin wareknya. Nanti di keturunan berapa akan bertemu kita, akan bertemu terus begitu sampai kalau diurut-urutkan bin Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Besok kita bisa nanya sama Allah kalau sudah sampai di surga, insya Allah. Ya Allah, saya ini keturunan Nabi apa bukan? Iya, keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, bukan keturunan Rasulullah Nabi Muhammad. Kita ngaku-ngaku nasab keturunan Nabi, dosa kita. Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Lut, kullan faddalna 'alal 'alamin. Tiap-tiap mereka kami berikan anugerah kepada seluruh alam, tentu pada zamannya. Nabi Ismail hidup menjadi contoh teladan pada zamannya. Nabi Ilyas seperti itu, Nabi Yunus, Nabi Lut, semua menjadi contoh keteladanan, ya, terhadap umatnya pada zamannya. Maka berarti manusia dalam perjalanan sepanjang zaman itu butuh namanya teladan, butuh contoh keteladanan. Nah, sekarang ini kenapa umat banyak berkelok-kelok, banyak berbelok-belok? Karena umat saat ini mencari contoh teladan itu susah. Mencari contoh teladan susah. Anak dititipkan di pesantren supaya diajarin ilmu agama, dinikah siri sama kiainya tanpa dikasih tahu bapaknya. Nah, ini kan orang yang mestinya mau mengambil contoh teladan, ternyata contoh teladannya belok. Ketua tertinggi bagian ngitung kertas suara, ya. Ini mungkin paling adil dipilih gitu ya, supaya buat teladan, nyatanya belok. Makanya
Zaman sekarang ini nyari contoh teladan itu susah. Masya Allah. Jejel ya Allah. Jejel sing enak. Jejel sing enak. Ya, jadi maka butuh contoh-contoh keteladanan untuk umatnya. Karena itu setidaknya kita yang sudah duduk di masjid, yang sudah biasa ibadah, ada kebaikan kita yang sedikit sekalipun, hendaknya ini menjadi contoh keteladanan bagi orang lain. Bagaimana caranya supaya orang lain bisa mengambil contoh teladan dari kita? Kelakuan kita, jalannya kudu hati-hati, jalannya kudu yang benar, jangan sampai terpeleset, apalagi jatuh berguling-guling. Sudah, nggak lagi kita yang diangkat menjadi contoh keteladanan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan, dipersilakan. Kita lihat di Indonesia ini, Habib bertebaran. Saya nggak tahu dari luar dia Habib bertanya itu kapan. Apakah mereka memang pegang silsilah dari asal Z-nya sehingga dia mungkin menempatkan diri sebagai Habib. Yang kedua, mungkin dari agama NU untuk menjadi Habib itu harus melalui proses pengadilan misalnya, supaya ada itu benar nih Habib ini, jadi jangan sampai si A menyebut Habib, si B menyebut kakinya Habib pada dari makanya ya. Baik, jadi semua itu ada wadahnya. Kalau wadahnya para habaib itu ada apa namanya itu? Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah ini wadah, ya, wadah yang mewadahi orang-orang yang masuk dalam dzurriyyatur Rasul. Jadi dicatatkan dalam Robitoh bahwa ini anaknya si ini anaknya ini anaknya ini, tak nyambung sampai Rasulullah. Ini anaknya ini anaknya ini, nyambung lagi sampai Rasulullah. Tapi untuk apa namanya, keakuratan datanya, wallahu a'lam, karena kita nggak tahu ya. Sebab kadang-kadang terjadi seperti keturunan raja-raja. Sesungguhnya saya ini bukan keturunan Raja Jawa, tapi saya bisa beli. Ya, saya bisa beli kepada apa itu yang maklarnya keturunan raja-raja. Nanti dicempongin, ya, dimasukin. Jadi saya bin siapa bin siapa. Nah, nanti ujungnya ini ditemukan, oh ini anaknya ini, ya, disambungkan ke sana. Akhirnya dipanggilnya Raden. Padahal nggak ada keturunan itu. Itu ada yang seperti itu. Ya. Namanya juga manusia. Terus bagaimana kita? Ya sudah, kembali tadi. Kalau ada orang mengaku Habib, tugas kita ya hormat. Kalau dia sebenarnya hanya ngaku-ngaku bukan Habib yang sesungguhnya, itu urusan dia, tanggung jawab sama Allah. Demikian. Kalau Habib yang ngomongnya kotor, mau berangkat itu gimana? Ya. Kalau yang namanya Habib, beliau itu cucunya Rasulullah, maka tentu adab akhlaknya ya adab akhlak kakeknya, ya. Adab akhlak kakeknya Rasulullah. Maka kalau ada yang akhlaknya buruk, patut dicurigai, jangan-jangan dia ngaku cucunya Rasulullah, padahal bukan cucunya Rasulullah. Tapi anak banyak tetap memanggil Habib. Ya, urusan dia dan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tugas kita adalah wajib hormat kepada siapapun, apalagi orang yang mengaku sebagai kalangan habaib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.